Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanul Johanto. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Edi Nerafa Nabila Jendagavika dengan NIM 016. Kedua ada Claren Prawidya Daniswara dengan NIM 219. Ketiga ada Aulita Safitri Arminda Putri dengan NIM 129. Keempat ada Sulistiani Amelia Sari dengan NIM 386. Kelima ada Aida Aulia Fadila dengan NIM 331. Dan yang terakhir Ihsanul Johanto dengan NIM 445. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan penetapan pajak. Jadi, dalam proses self-assessment perpajakan yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Artinya, wajib pajak harus secara mandiri menentukan jumlah pajak yang mereka bayarkan serta melaporkannya melalui surat pemberitahuan atau SPT kepada otoritas pajak. Pada prinsipnya, proses penentuan jumlah pajak yang terutang diberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri. Namun, jika terdapat kesalahan atau ketidakbenaran dalam pengisian SPT, otoritas pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan kewajiban yang seharusnya, serta untuk mengoreksi kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi dalam pelaporan. Selanjutnya, dasar hukum penetapan pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami perubahan terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang ini mengatur tata cara perpajakan, termasuk proses self-assessment yang dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Menurut undang-undang ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan prinsip-prinsip self-assessment perpajakan, yang dimana wajib pajak memiliki peran utama dalam menentukan jumlah pajak yang terutang. Penggunaan surat pemberitahuan atau SPT sebagai alat pelaporan menjadi kunci dalam proses ini. Sebagai landasan hukum perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengatur ketentuan umum dan melibatkan seluruh aspek perpajakan, termasuk pengenaan pajak, prosedur pembayaran, sanksi, dan proses penyelesaian sengketa pajak. Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dapat mencakup penyesuaian terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pajak di Indonesia. Ketetapan pajak merujuk pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak kepada otoritas pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Proses penetapan pajak dilakukan oleh otoritas pajak berdasarkan informasi yang diberikan oleh wajib pajak dan dapat melibatkan pemeriksaan dan audit pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Adapun fungsi ketetapan pajak yaitu 1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi. 3. Tempat untuk menagih pajak. 4. Tempat untuk mengembalikan kelebihan pajak yang terutang. 5. Sarana untuk memberikan jumlah pajak yang terutang. Dan adapun jenis-jenis ketetapan pajak yaitu 1. Surat tagihan pajak atau STP. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang terakhir adalah surat pemberitahuan pajak terutang. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana pemberian sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Surat tagihan pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. STP ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selain A. Identitas membeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. B. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Yang selanjutnya yaitu nomor pada STP. Nomor KOHIR merupakan nomor unik yang tertera pada STP yang sama dengan penomoran SKP di mana format urutannya adalah AAAA atau garis miring BBB garis miring CC garis miring DDD garis miring EE. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu AAAA menunjukkan nomor urut dalam 5 digit sebagai contoh 00303. Nomor 2, BBB adalah kode jenis pajak misalnya 105 untuk PPh badan atau 106 untuk PPN. Yang ketiga, CC menunjukkan tahun pajak sebagai contoh 18 untuk tahun pajak 2018. Yang keempat, DDD adalah kode KPP yang diterbitkan sebagai contoh angka 060 menunjukkan KPP PMA 6. Yang kelima, EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut. Misalnya, STP diterbitkan tahun 2019, maka kodenya adalah 19. Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP sudah termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang ketiga, sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai topik selanjutnya yaitu hak istimewa di bidang perpajakan. Hak mendahulu dalam konteks penagihan pajak dapat diartikan sebagai hak khusus atau hak istimewa yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak. Disebutkan pada pasal 21 ayat 2 UU KUP, hak mendahulu utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta biaya penagihan pajak. Artinya, semua poin di atas harus diprioritaskan untuk dilunasi atas hasil lelang barang milik penanggung pajak. Disebutkan pula pada pasal 21 ayat 3 UU KUP, hak mendahulu hutang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud, atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan atau penyelesaian suatu warisan. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 UU KUP, hak mendahulu atas hutang pajak akan hilang setelah melampaui waktu 5 sejak tanggal terbitnya surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jangka waktu 5 tahun di atas berubah apabila diterbitkan surat paksa atau diberikan persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak. Apabila terdapat kondisi tersebut, maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak surat paksa diberitahukan, sejak batas akhir penundaan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir. Telah ditetapkan juga perhitungan jangka waktu hak mendahulu, yaitu yang pertama, jika surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dihitung sejak pemberitahuan surat paksa. Dan yang kedua, jika diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. Apabila penanggung pajak memiliki tunggakan pajak ketika dia pilot, maka karena adanya hak mendahulu ini, negara memiliki hak atas para
milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dahulu dari kreditur lainnya. Artinya, hutang-hutang terhadap kreditur lain baru bisa dilunasi setelah hutang pajak dilunasi hasil dari lelang tersebut. Hak mendahului ini juga berlaku apabila ternyata barang milik penanggung pajak telah disita oleh pihak lain. Apabila dilakukan pelelangan, maka hasil lelang harus didahulukan untuk melunasi hutang pajak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedaluarsa. Jadi hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk kayak bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak itu ditagih setelah melampaui waktu 5 tahun sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pemutulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila ada 4 poin di sini. Yang pertama, diterbitkan surat paksa. Yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dan yang terakhir adalah dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang gugatan pajak. Gugatan dalam konteks perpajakan merujuk pada tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak atau keputusan yang dibuat menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Gugatan tersebut kemudian diajukan ke pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa pajak yang dimana tujuannya adalah untuk mencari keadilan. Keputusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan banding ke pengadilan umum atau lembaga peradilan lainnya, kecuali jika terdapat putusan yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi yang dianggap tidak dapat diterima. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu wajib pajak, ahli waris, pengurus, dan kuasanya. Jika pemohon gugatan meninggal dunia selama proses gugatan, maka ahli waris, kuasa ahli waris, atau pengampu dapat melanjutkan gugatan dengan status pemohon gugatan pailit. Namun, jika pemohon gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemisahan, atau likuidasi selama proses gugatan, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemisahan, atau likuidasi yang dilakukan oleh pemohon gugatan. Selanjutnya, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan dalam beberapa hal, antara lain terkait pelaksanaan surat paksa, penyitaan, lelang, keputusan pencegahan penagihan pajak, dan keputusan perpajakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Poin selanjutnya adalah proses gugatan akan dilakukan jika wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Surat gugatan juga harus dilampiri salinan keputusan yang digugat, data dan bukti pendukung lainnya, serta surat kuasa bermaterai cukup jika wajib pajak diwakili oleh kuasa. Poin yang terakhir yaitu pencabutan gugatan. Gugatan yang telah diajukan dapat dicabut apabila wajib pajak mengirimkan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Gugatan juga dapat dicabut jika ada penetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan yang disampaikan di muka sidang atau ada putusan majelis atau hakim tunggal melalui sidang setelah surat pencabutan diajukan dengan persetujuan tergugat. Namun, jika gugatan telah dicabut dengan putusan ketua atau putusan majelis atau hakim tunggal, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.